Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Cerita berawal dari sebuah kasus yang belum terpecahkan 78 tahun yang lalu. Kasus yang belum terpecahkan. Pada Juni 1945 silam, di lepas pantai Filipina, pasukan penyerang utama dari Angkatan Laut Amerika Serikat atau gugus tugas ke-38 Amerika Serikat yang sedang berlayar di laut, tiba-tiba saja diterjang arus Kuroshio dan ombak besar. Puluhan kapal perang pun lenyap ditelan seketika. USS Bennington meminta bantuan di radio CV-20, kode Bennington. CV-20, kecepatan angin 60 knot, kecepatan angin 60 knot. Kapal kami dihantam gelombang besar, lambung kapal rusak parah, lambung kapal rusak parah. Suara radio penuh dengan kebisingan. Laksamana William Bull Halsey memerintahkan armada untuk menghindari badai. Tetapi lambat laun suara dari CV-20 Bennington tidak lagi terdengar di radio. Setelah badai reda, gugus tugas 38 kembali ke Teluk Leyte, Filipina. Tak disangka badai misterius itu menyebabkan kerusakan pada 33 kapal perang, 6 pelaut hilang, dan 76 pesawat berbasis kapal induk juga hilang. Dan yang membingungkan adalah USS Bennington ternyata belum juga kembali ke pangkalan. Pasti baik-baik saja. Bennington adalah kapal induk terbaru yang baru dioperasikan ketika itu. Dengan bobot 33.000 ton, bagaimana mungkin terjadi kecelakaan dalam badai? Akhirnya ada orang yang melihat USS Bennington di luar pelabuhan. Dan ketika mendekat, orang-orang pun tercengang melihatnya. Seluruh haluan kapal induk membentuk segitiga terbalik oleh hantaman gelombang besar. Hampir semua pesawat berbasis kapal induk hilang. Apa gerangan sebenarnya di balik kekuatan misterius ini? Kasus lain yang belum terpecahkan. Pada tahun 1826, di Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis, Letnan Angkatan Laut Jules Durville menggambarkan pengalamannya berlayar keliling dunia. Jules bukan hanya seorang prajurit Angkatan Laut yang berpengalaman, tetapi juga seorang naturalis yang hebat. Dia adalah orang yang pertama yang mengedepankan konsep Oseania yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia di Pasifik. Namun ketika dia menuturkan bahwa dia pernah melihat tembok air di Samudra Hindia dengan ketinggian lebih dari 30 meter secara visual, para ahli yang hadir hanya menggeleng-gelengkan kepala. Meskipun 3 pelaut dan mualim 2 turut bersaksi untuknya, para ahli tetap saja mencemooh gambaran Letnan. Menurut mereka, bahwa secara matematis, gelombang sebesar dan tembok air setinggi 30 meter itu sama sekali tidak ada. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk itu, dan di balik energi tersebut, berapa kuat hembusan angin yang dibutuhkan. Pak Letnan, Anda sendiri mahir dalam matematika. Entah apakah Anda telah menghitung dulu sebelum menjelaskan sesuatu yang terdengar fantastis ini? Sang Letnan diam tidak menjawab. Tetapi para pelaut di sampingnya justru berkata dengan marah, "Dasar kawanan kutu buku, ini namanya gelombang raksasa, juga dikenal sebagai gelombang ekstrim, gelombang pembunuh, gelombang aneh atau gelombang monster, yaitu gelombang yang lebih besar dari 2 kali ukuran gelombang di sekitarnya. Sangat tidak dapat diprediksi dan sering datang secara tidak terduga dari arah selain angin dan ombak yang ada. Gelombang raksasa ini bukan disebabkan oleh angin kencang. Gelombang ini datang dan pergi tanpa jejak yang akan terus mengejar Anda seperti anjing gila. Dan jika Anda beruntung, ia juga akan menghilang secara tiba-tiba. Kami baru kembali ke sini dan menggambarkan pemandangan itu setelah lolos dari serangkaian gelombang raksasa di Samudra Hindia. Tapi kalian justru mempertanyakan dengan jurus matematika." Melihat suasana itu, sang letnan dengan lembut menenangkan pelaut. Dia hanya meminta para ahli di Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis
untuk mencatat ini sebagai laporan saksi mata untuk dikonfirmasi. Tapi di laut, benarkah ada gelombang raksasa lebih dari 30 meter? Selama ratusan tahun berikutnya, seiring dengan perkembangan sains, gelombang raksasa pun lambat laun menghilang dalam model matematika dan kognitif fisika yang diketahui para ilmuwan, dengan suara bulat menyimpulkan bahwa gelombang raksasa yang digambarkan oleh Letnan Jules Durville tidak mungkin ada. Namun ketika para pakar militer AS melihat kapal induk Bennington dengan mata kepala sendiri, mereka sepertinya terbayang lagi dengan legenda ini. Monster raksasa Laut Utara. Pada tahun 1974, ketika kapal pesiar Norwegia Wilstar berlayar ke pelabuhan, legenda yang telah diturunkan selama ribuan tahun itu tiba-tiba terngiang kembali dalam benak para pelaut. Kraken, monster raksasa Laut Utara. Selama berabad-abad, Kraken ditakuti karena dianggap sebagai monster cumi-cumi raksasa yang mengincar dan sanggup menenggelamkan kapal pelaut. Mitos mengenai Kraken tersebar di berbagai kebudayaan. Banyak kebudayaan di seluruh dunia memiliki mitos atau legenda tentang binatang bertentakel yang mengganggu pelaut atau umumnya bersifat jahat. Ia juga digambarkan sebagai paus besar dan terkadang menjadi gurita raksasa yang menjebak seluruh kapal. Dalam cerita rakyat di kawasan Nordik Eropa Utara, makhluk ini dikatakan menghantui lautan dari Norwegia hingga Islandia dan sampai ke Greenland. Kraken yang mampu menghancurkan kapal ini diyakini dari banyaknya laporan ilmiah kelautan, pseudosaintifik, termasuk arsip resmi beberapa angkatan laut yang mengatakan makhluk mitologi itu dipastikan menyerang dengan kuat jika sudah di depan mata. Ada yang mengatakan, jika suatu pagi Anda telah menangkap banyak ikan, sebaiknya segera pergi. Jika tidak, itu pasti akan menjadi sarapan Kraken. Jadi sebaiknya segera pergi sebelum ia ngamuk. Tidak ada yang bisa selamat dari moncong Kraken, dan juga tidak ada yang pernah melihat wujud asli Kraken. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan kapal Wilstar di Laut Utara itu? Kapal itu terlihat seperti telah digerogoti Kraken. Nama yang menyeramkan dari zaman kuno ini sepertinya muncul lagi di benak orang-orang. Misalnya, ada kecelakaan laut yang terkenal pada tahun 1978, sebuah kapal raksasa dengan bobot 45.000 ton, panjang 261 meter, dan kapal yang baru diluncurkan selama 6 tahun ketika itu, yaitu MS Munchen, dan dianggap sebagai kapal dengan rancangan paling sempurna pada waktu itu. Dirancang untuk menahan badai kategori 16 dan dikenal sebagai kapal super yang tidak dapat tenggelam. Namun, pada malam di bulan Desember kala itu, kapal ini kehilangan kontak di Samudra Atlantik Utara. Dalam sinyal mara bahaya terakhirnya, hanya ada informasi berupa koordinat, gelombang besar, dan kemiringan 50 derajat ke kanan. Angin dan ombak apakah sebenarnya yang bisa membuat MS Munchen miring hingga 50 derajat? Dan hasil pencarian terakhir bahkan lebih mengerikan. MS Munchen sepenuhnya tenggelam dan tim pencari hanya menemukan beberapa sekoci di sisi kanan kapal. Baut pengikat sekoci seakan ditarik paksa hingga putus dari atas ke bawah. Sementara pada saat itu, sekoci ini digantung di sisi kanan pada ketinggian 25 meter. Namun meski dengan tambahan informasi bahwa sisi kanan kapal miring 50 derajat sebelum tenggelam, dan menurut perhitungan, itu berarti gelombang yang memutuskan sekrup dari atas ke bawah mencapai ketinggian setidaknya 27 meter pada saat itu. Bayangan gelombang raksasa muncul kembali, dan sama seperti zaman dahulu, tidak menyisakan seorang pun yang bisa menceritakan hal itu. Selanjutnya tidak lama kemudian, satelit di luar angkasa mengirimkan kembali data yang lebih mengerikan. Tapi data Laut Hitam menunjukkan data yang 6 kali lebih tinggi dari rata-rata. Bagaimana menjelaskannya? Mungkin manusia masih penuh dengan ketidaktahuan tentang lautan. Penjelasan 1. Superposisi gelombang.
Pada tahun 2018, tim gabungan dari Universitas Oxford dan Universitas Edinburgh mendemonstrasikan kepada kita penjelasan pertama. Superposisi gelombang. Tim di Laboratorium Kelautan Universitas Edinburgh bereksperimen dengan berbagai metode untuk mensimulasikan gelombang raksasa. Benar saja, mereka menemukan ternyata itu sangatlah sederhana. Hanya perlu mengimpit gabungan dua gelombang air pada sudut 120 derajat dapat membentuk gelombang raksasa. Dalam makalah, tim menyebutnya gelombang Raupner. Gelombang raksasa resmi pertama terdeteksi di Norwegia pada tahun 1995 dan dikenal sebagai gelombang Raupner setinggi 25,6 meter atau 85 kaki. Dalam pemodelan 3 dimensi, gelombangnya seperti ini. Dan ketika dibuat dalam instrumen, seluruh tim peneliti ilmiah pun tercengang melihatnya. Perhatikan baik-baik. Apakah gelombang tertinggi itu sama persis dengan digambarkan oleh ombak Kanagawa yang dahsyat? Tampaknya orang dahulu telah tahu tentang gelombang raksasa. Tetapi ilmuwan kita justru selalu dibutakan oleh model matematika dan akal sehat fisika. Terakhir menurut tim peneliti, meskipun gelombang raksasa dapat diciptakan dengan superposisi gelombang pada sudut 180 derajat, tahu apa prinsip di balik ini? Para ahli belum begitu yakin. Penjelasan 2. Pengaruh arus air laut. Menurut ahlinya, bahwa gelombang raksasa dapat terbentuk oleh interaksi gelombang angin dan arus air laut. Menurut mereka, jika gelombang angin kebetulan menemui arus air laut saat merambat, ini akan tampak seperti gelombang tsunami yang menyapu daratan. Energinya kekal, dan panjang gelombangnya dikompres oleh arus laut, sehingga ketinggian gelombang akan bertambah secara signifikan. Meskipun sekilas tampak tidak ada masalah dengan pandangan ini, mirip dengan prinsip tsunami, namun teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa ada gelombang raksasa di danau. Misalnya pada tahun 1975, kapal karam SS Edmund Fitzgerald yang terkenal, kapal barang pembawa biji besi ini secara mendadak tenggelam di Danau Superior pada tanggal 10 November 1975 sekitar pukul 7.30 PM. Kapal ini tiba-tiba diterjang gelombang raksasa saat itu. Saksi mata di sekitar mengatakan bahwa ada 3 gelombang besar yang bersebelahan, masing-masing dengan ketinggian setidaknya 10 meter. Ketiga gelombang besar ini kemudian dikenal sebagai gelombang Three Sisters. Setelah berlalunya gelombang Three Sisters ini, saat itu sebelum kapal SS Edmund Fitzgerald mengirimkan pesan darurat, ia telah terbelah dan tenggelam ke dasar danau. Demikian pula, tempat di mana 6 kali data aneh yang dicatat juga berada di Laut Hitam, dan tidak ada arus air laut yang kuat di Laut Hitam. Oleh karena itu, teori arus air laut tidak dapat sepenuhnya menjelaskan penyebab terbentuknya gelombang raksasa. Pada April 2021, sebuah kapal selam Indonesia tenggelam secara misterius. Setelah diselidiki oleh tim peneliti ilmiah, mereka menduga kapal tersebut mungkin tenggelam akibat gelombang raksasa sedalam 100 meter di bawah air. Dalam model teoritis para ilmuwan, gua laut berada di belakang tembok laut. Tetapi apakah mereka yang benar-benar mengalami arus gua laut itu tidak sempat untuk memberitahu kita sesuatu? Entahlah, hanya Tuhan yang Maha Tahu. Mungkin inilah ketidakberdayaan manusia di hadapan alam. Meski kita telah menguasai sains tek, bahkan meski telah terbang keluar dari planet biru, nyatanya kita hanya mengetahui setitik kecil tentang laut yang menempati 70% dari planet biru ini. Kekuatan seperti apa sebenarnya yang tersembunyi di dasar laut luas ini? Mungkin jika ditelusuri dari gelombang raksasa ini, kita masih bisa menemukan misteri tak berujung yang tidak diketahui. Intinya, teori gelombang raksasa gua laut itulah yang paling seram. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.